Apa kabarnya nih hari ini? Dahsyat? Luar biasa? Yes, yes, yes! Cici yakin kalian semua di rumah dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, pagi hari ini seperti yang kakak lagi pakai hari ini ya. Ini adalah Bando Rudolf ya. Tandanya apa? Kita udah memasuki bulan Desember. Yeay, di mana-mana mungkin ya di rumah kalian udah ada yang pasang pohon Natal, ada yang udah dengerin lagu-lagu Natal. Yang penting kita semuanya dalam sukacita Natal karena Tuhan Yesus kita lahir ke dunia. Puji Tuhan. Nah, ini adalah minggu pertama di bulan Natal ini, makanya bulan ini adalah bulan yang sangat spesial buat adik-adik semuanya. Sekarang kita akan memulaikan ibadah kita, tapi sebelum lebih panjang lagi ya, kita mau mulai dulu dengan berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa. Yuk, Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah berikan kami kesehatan, kekuatan, supaya kami bisa kembali lagi Tuhan, bersekutu Tuhan walaupun melalui online, tapi kami percaya semuanya karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memulaikan ibadah Immanuel Kids Online kami. Tuhan pimpin dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Kami juga, semua anak-anak-Mu Tuhan, kami yang tetap sungguh-sungguh bersemangat, bersukacita di dalam kami, memuji dan menyembah nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita memulaikan ibadah, Cici mau kasih beberapa pengumuman penting. Ya, kalau bisa adik-adik sekarang panggil juga mama papanya buat sama-sama dengar pengumuman ini ya. Karena takutnya nanti adik-adik lupa atau adik-adik kurang ngerti gitu apa sih yang dibilangnya sama Cici Fani ini. Makanya panggil mama papanya supaya lebih ngerti ya. Pengumuman yang pertama adalah minggu lalu Kakak EL mengumumkan bahwa Natal kita, Natal online kita itu adalah tanggal 13 Desember. Ya kan? Nah, hari ini ada perubahan yang akan disampaikan ya. Perubahan tanggal tayang Immanuel Kids Online Natal kita. Yang tadinya tanggal 13 Desember hari Minggu, tapi akan mundur berubah menjadi tanggal 19 Desember. Ya, betul sekali, bukan hari Minggu ya. Mama papanya tolong dengarkan ya. Tanggal 19 Desember bukan hari Minggu, tapi hari Sabtu. Ya, hari Sabtu pukul 8 pagi. Natal Immanuel Kids kita akan tayang di YouTube seperti biasanya. Jadi jangan lupa ya, Immanuel Kids kita Natalnya bukan di hari Minggu tapi di hari Sabtu tanggal 19 Desember dimulai pukul jam 8 pagi. Nah, di situ ajak deh siapapun teman-teman kalian, keluarga kalian untuk sama-sama beribadah Natal kita. Nah, ada pengumuman lagi yang lebih penting lagi nih ya. Setelah adik-adik semua nanti di tanggal 19 itu bersama-sama beribadah, adik-adik tanggal 19 itu akan diadakan juga pembagian hadiah. Yeay, siapa yang mau hadiah di sini? Pasti semuanya mau ya. Karena setiap tahun kita pasti ngasih kado, ngasih bingkisan gitu ya. Tapi karena tahun ini sayangnya nggak ada ibadah secara fisik di sini ya, tapi secara online. Tapi pembagian hadiahnya pun juga adik-adik, kabar baiknya adalah adik-adik bisa datang ke gereja. Tapi harus sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi jangan lupa nanti adik-adik kalau misalnya datang bersama dengan orang tua kalian, adik-adik tetap harus memakai masker ya. Kecuali adik-adik yang umurnya masih di bawah 2 tahun nggak boleh pakai masker, nggak apa-apa. Tapi orang tua dan adik-adik semua yang udah sekolah harus memakai masker. Nah, adik-adik pembagian hadiahnya akan dilakukan juga di tanggal 19 Desember itu. Setelah jam ibadah online kids selesai. Tapi nggak bisa semuanya langsung hadir di tempat ini untuk mengambil hadiah. Ada jadwal pengambilan hadiahnya. Ya, jadi di sini orang tuanya yang harus memperhatikan dengan baik ya jadwalnya ya. Kapan nih saya bisa datang ke gereja untuk ambil hadiahnya? Itu sesuai jadwal, sesuai jamnya. Oke? Adik-adik bisa lihat nanti di sini ya, kakak akan bacakan. Tapi adik-adik juga nanti bisa lihat di sini ya, supaya lebih jelas lagi.
Untuk jam 10 sampai jam 12 itu adalah jadwal pengambilan hadiah bagi kelas Claudia dan kelas Philadelphia. Siapa di sini yang kelas Claudia dan Philadelphia? Angkat tangan. Wah, banyak ya. Iya, banyak. Paling banyak ini ya. Datang ke gereja jam 10 ya. Ditunggu kehadirannya sampai jam 12. Khusus kelas 2 kelas ini harus datang bersama orang tua pastinya ya. Jangan lupa sekali lagi orang tuanya dan anak-anaknya tetap harus memakai masker ya. Harus taat kepada protokol kesehatan. Jam 10 ya, ditunggu di sini ya sampai jam 12. Setelah itu dari jam 12 siang sampai jam 2 siang itu giliran kelas Immanuel dan kelas Lukas yang mengambil hadiah di tempat ini. Kelas Immanuel dan kelas Lukas yang mengambil hadiah di tempat ini. Kemudian dilanjut jam 2-nya sampai jam 3 itu dilanjut dengan pengambilan hadiah kelas Matius dan kelas Dorcas ya. Jam 2 sampai jam 3 kelas Matius dan kelas Dorcas. Kemudian yang terakhir jam 3 sampai jam 4 sore itu merupakan jadwal pengambilan hadiah bagi kelas Maranatha, kelas Eklesia dan kelas Yohanes ya. Kelas Maranatha, kelas Eklesia dan Yohanes. Jangan lupa semuanya harus memakai yang namanya masker ya. Harus pakai masker. Kemudian yang perlu diingat adik-adik, adik-adik harus mengambil hadiah di jam dan kelas yang sesuai dengan adik-adik. Misalnya nih ya, Cici Fani ngajar kelas Maranatha ya. Jadi adik-adik yang diajar sama Cici Fani kelas Maranatha itu pengambilan hadiahnya itu jam 3. Jadi kalau misalnya adik-adik datang jam 1 bukan kelas Maranatha, ya sayang sekali nanti adik-adik harus menunggu. Jadi jangan lupa adik-adik harus tahu betul jadwal dan kelas adik-adik dalam pengambilan hadiah, oke? Ya, nanti minggu depan akan kita ingatkan lagi ya. Kemudian adik-adik sekarang Cici mau ingatkan lagi kembali tentang mencari huruf yang tersembunyi. Minggu lalu kita sudah mendapatkan 4 huruf dan 1 angka. Ya benar bukan? Iya ya, 4 huruf dan 1 angka. Nah, hari ini di sepanjang ibadah ini adik-adik juga harus tetap memperhatikan dengan baik ya, karena akan muncul lagi beberapa huruf dan angka lagi. Jadi adik-adik perhatiin di sewaktu praise and worship-nya dan juga sewaktu firman Tuhan-nya, adik-adik perhatikan baik-baik. Ada angka yang muncul, ada huruf yang muncul, adik-adik cepet catat ya, catat semuanya supaya nggak lupa. Oke? Ya. Dengarkan dengan baik ya adik-adik ya, perhatikan dengan baik. Tapi jangan cuma memperhatikan angka-angka dan huruf-hurufnya ya. Harus juga pada saat firman Tuhan mendengarkan dengan baik firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak yang akan menyampaikan sebentar. Oke? Nah sekarang adik-adik, masih ingat gak sama lagu yang kemarin ini diajarin sama kakak-kakak Kak Hiskia sama Kak El untuk ibadah Natal kita nanti? Sekarang kita mau latihan lagi ya. Yuk sama-sama kita mau nyanyiin lagu ini. Ikutin nyanyi bareng-bareng ya adik-adik ya. Saat ku ingat Natal, tak terkatakan Allah Bapa di surga beri anaknya, lahir dalam palungan seorang raja, alam semesta menyembahnya. Saat ku dengar Yesus Raja semesta, hatiku pun bersyukur, beri korban pujian seperti para gembala ikut terangmu. Ku mau meninggikan namamu. Refnya, hatiku bersuka dia lahir, bawa kedamaian melalui anaknya. Sekarang kegelapan telah sirna, karena juru selamat telah
kita akan memulaikan ibadah kita. Selamat beribadah adik-adik semuanya. Dah. You
Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Haleluya, puji Tuhan. Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya? Nah adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita kembali lagi, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, Engkau sungguh Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, saat ini Tuhan kami, Tuhan anak-anak-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan biarlah Engkau berikan kami Tuhan pemahaman yang baik, bahkan berikan kami hikmat, berikan kebijaksanaan-Mu Tuhan. Agar Tuhan setiap apa yang kami dengarkan Tuhan, itu Tuhan dapat kami Tuhan pahami dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, haleluya, amin. Haleluya, adik-adik ini berkati oleh Tuhan, kakak percaya kita semua pasti bersuka cita pada pagi yang indah ini. Nah, kita langsung saja buka Alkitab kita. Adik-adik jangan lupa ya, di rumah adik-adik masing-masing ambil Alkitab dan buka Alkitab adik-adik yang terdapat di dalam Kitab Yohanes pasal 14. Kitab Yohanes pasal 14 ayat ke-21a. Ayat ke-21 bagian A-nya saja adik-adik. Nah kita baca bersama-sama, nanti adik-adik baca di rumah ya. Begini firman Tuhan, barang siapa memegang perintahku, memegang perintah Tuhan dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku atau yang mengasihi Tuhan. Nah adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat ini dikatakan bahwa barang siapa memegang perintahnya Tuhan, berarti dia yang mengasihi Tuhan. Bukan cuma sekedar memegang tetapi melakukan perintahnya Tuhan adik-adik. Nah siapa yang di rumah, siapa yang ada di rumah saat ini, mungkin dalam sehari-harinya adik-adik semua mungkin kadang tidak taat dengan perintah-perintahnya Tuhan. Nah adik-adik ini berkati oleh Tuhan, Tuhan mau kita memegang dan melakukan setiap perintahnya Tuhan. Nah kakak akan berikan beberapa contoh untuk kita semua, apa yang dimaksud dengan perintahnya Tuhan. Yang pertama, yaitu harus saling mengasihi. Nah siapa adik-adik yang kadang mengasihi, bukan kadang, siapa yang tidak mau mengasihi sesama manusia. Tidak mau mengasihi teman-teman adik-adik yang ada di sekolah atau teman-teman yang ada di sekeliling adik-adik, yang ada di sekeliling rumah adik-adik. Nah adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita buka bersama-sama di dalam Matius 22
Kitab Matius 22. Kitab Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37 sampai ke 39. Nah, begini firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, adik-adik, kita bisa melihat di dalam ayat ini bahwa Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, bahkan segenap akal budi kita. Berarti seluruh kehidupan kita, Tuhan mau kita mengasihi Tuhan. Nah, langsung saja adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, di ke-39 kita lihat. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti Tuhan mau kita saling mengasihi sesama kita manusia. Nah, adik-adik, kalau Tuhan mau kita supaya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita manusia, berarti kita tidak boleh membenci sesama kita manusia. Apalagi kita membenci Tuhan. Kita harus saling mengasihi. Mungkin ada teman-teman adik-adik yang ada di sekolah atau tetangga-tetangga adik-adik. Mungkin jahat dengan adik-adik atau menghina adik-adik atau menjelek-jelekan adik-adik. Tetapi Tuhan bilang kita harus saling mengasihi adik-adik semuanya. Jadi yang pertama, kita harus saling mengasihi. Itu perintah Tuhan, kita harus saling mengasihi. Kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama kita manusia. Dan yang kedua, kita taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, ketika kita memegang perintah Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, berarti kita harus taat kepada Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan kita juga harus taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan dan taat juga kepada mama papa yang ada di rumah, taat kepada orang yang lebih tua dari kita. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat contoh dari Abraham, nah Abraham mungkin yang dia alami sangat sulit. Dan setiap apa yang Tuhan berikan tantangan bagi kehidupan Abraham, itu sebenarnya menentang setiap janji-janji Allah, bertentangan dengan setiap janji-janji Allah. Tetapi apa adik-adik? Dia mau tetap taat kepada Tuhan. Dia mau tetap memberikan ketaatannya kepada Tuhan. Jadi adik-adik semua, ketika kita taat kepada, kita mengasihi Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan. Karena Tuhan mau kita taat. Nah, begitu juga dengan dalam sekolah kita taat kepada guru, kita taat kepada orang tua yang ada di rumah. Siapa yang suka melawan sama orang tua di rumah? Ayo, kita harus bertobat adik-adik. Kita harus minta ampun, kita harus minta maaf dengan orang tua. Jangan sampai kita tidak taat lagi dengan orang tua. Kita tidak lagi mengasihi sesama kita, tidak lagi mengasihi orang tua. Seharusnya kita mengikuti peraturan-peraturan perintah-perintahnya Tuhan. Peraturan-peraturan yang ada di sekolah dan peraturan-peraturan yang ada di rumah. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan kita sampai di sini. Dan biarlah setiap firman Tuhan yang kita dengarkan, itu semua dapat memberkati setiap kehidupan kita. Dan adik-adik jangan lupa tetap saling mengasihi, tetap taat kepada Tuhan dan taat kepada orang tua, bahkan terlebih dan juga taat kepada orang yang lebih tua dari kita. Haleluya adik-adik, puji Tuhan. Saat ini kita akan menutup firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, Engkau sungguh Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan.
Saat ini Tuhan, kami Tuhan telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap firman-Mu ini Tuhan dapat kami pahami dengan baik Tuhan. Bahkan kami terlebih menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Bahkan berkati Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang ada di luar sana Tuhan. Tuhan tolong berikan mereka selalu kekuatan, kesehatan, kemampuan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai. Ketemu lagi Sobat Cici Padi di sini. Gimana ibadahnya adik-adik semuanya? Seru kan? Siapa yang tadi memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh? Angkat tangannya. Wow, luar biasa ya anak-anak Immanuel Kids. Oke, sekarang adik-adik, Cici mau kembali mengingatkan ya soal mencari huruf yang tersembunyi. Nah, sepanjang ibadah tadi adik-adik sudah memperhatikan kan? Total seluruh huruf yang harus adik-adik cari adalah 9 huruf dan 3 angka ya yang harus dicari. Nah, hari ini udah keluar semuanya ya. 9 huruf dan 3 angka. Nah, yang harus adik-adik lakukan adalah, perhatikan ya adik-adik ya, yang harus adik-adik lakukan adalah mengatur huruf-huruf tersebut menjadi 2 buah kata yang akan menjadi tema Natal kita. Ya, jadi dari 9 huruf tersebut, adik-adik harus atur menjadi 2 buah kata yang akan menjadi tema Natal kita. Susah nggak? Susah ya? Bingung ya? Kayaknya kemungkinannya banyak ya. Nah, makanya Cici mau kasih bantuan sama adik-adik semua. Bantuannya adalah 2 kata ini disebutkan di dalam kitab Yesaya, pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-5 sampai ke-6. Ya, sekali lagi. Yesaya, pasal yang ke-9, ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Adik-adik baca, adik-adik cari di situ ada 2 kata yang juga akan menjadi bantuan bagi adik-adik mencari dan mengatur kata-kata yang akan menjadi tema Natal kita. Ya. Minta bantuan sama kakaknya, sama mamanya, atau sama papanya, gimana nih? Carinya cepetan dong, supaya nanti adik-adik kalau misalnya udah dapet jawabannya, adik-adik bisa segera cepetan WA ke nomor di bawah ini, ya, ke nomor di bawah ini. Ditunggu sampai hari Kamis minggu ini ya. Kenapa? Karena bagi 10 anak pertama yang mengirim dan jawabannya benar, akan diumumkan nama-namanya di ibadah minggu depan. Dan anak-anak tersebut berhak mendapatkan hadiah spesial yang bisa diambil di tanggal 19 nanti. Jadi kalau misalnya adik-adik bisa menebak tema Natal kita dari kata-kata, dari huruf-huruf yang tersembunyi tadi, adik-adik segera mengirimkan 2 kata tersebut ya ke WA yang tadi yang udah ditulis di bawah sini ya. Adik-adik segera dikirimkan, nanti akan umumkan nama-nama pemenangnya 10 anak pertama di ibadah minggu depan. Dan 10 anak tersebut yang berhak mendapatkan hadiah spesial yang bisa diambil di tanggal 19 nanti. Oke, jadi jangan lupa sekarang cepet-cepet minta bantuan sama mama papanya, kakaknya untuk cari tema Natal kita ya di Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 sampai 6. Langsung kirim ke WA di bawah ini. Oke? Ya, cepet-cepet sekarang ya supaya dapat hadiah yang spesial. Oke adik-adik semuanya, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kita akan berdoa semuanya. Jangan dulu cari kata ya, kita mau berdoa dulu, tutup dulu ya dengan doa ya semuanya. Semuanya bangkit berdiri, ayo bangkit berdiri. Siap, kita akan berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk ibadah hari ini kami sudah beribadah dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu juga yang menguatkan setiap kami, mengingatkan setiap kami Tuhan. Untuk kami selalu taat kepada Engkau Tuhan. Untuk kami bisa mengasihi orang lain Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan sudah berikan kesehatan kepada kami dan keluarga kami. Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami selalu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap guru-guru, setiap kakak-kakak semua yang sudah mengajar di hari ini. Biar semuanya Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tutup Tuhan ibadah Immanuel Kids di hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya,
Amin. Sampai ketemu di minggu depan ya adik-adik. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.